Kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga. Artinya apa? Apalagi sebentar lagi kita mau puasa nih ya. Yang mau puasa ini kan. Kalau di saat orang berbuka puasa maupun dalam keadaan orang sedang beribadah sholat tarawih di malamnya, kita jangan bunyikan petasan. Jangan buat ribut-ributan, pakai knalpot racing lewat depan musola apa atau masjid. Sementara orang sedang beribadah, orang sedang sholat tarawih, ada orang yang sedang berceramah. Kemudian kita bunyikan petasan di luar. Apakah itu ditunjukkannya sikap toleran? Tidak. Kamu harus bisa menghargai bagaimana pendapat atau bagaimana menghargai orang yang sedang beribadah. Kalau kamu nggak mampu beribadah bersama mereka atau nggak sepaham kamu dengan ibadah mereka, setidaknya kamu jangan bunyikan petasan. Jangan kamu obok-obok bunyi knalpot racing yang menghebohkan di sana. Kamu jaga akhlak seperti itu namanya sudah toleransi. Ini tuh sekarang yang banyak. Orang sedang tidurlah, kamu bunyikan mercon, bunyikan badia-badia batuang, tong! Tetangga sebelah yang sakit jantung. Kenapa? Itu pertanda orang yang tidak memiliki sikap toleran dalam kehidupannya. Paham itu? Oke, ini. Juga termasuk sikap toleransi itu kita berada dalam lingkungan sosial. Seperti apa contoh? Tetangga kita ada yang kemalangan, ada yang sedang berduka, ada yang sedang ditimpa musibah. Kita tetangganya di sebelah bunyikan musik keras-keras, kita goyang-goyang, nyanyi-nyanyi, pakai speaker lagi, hadapin ke rumah orang tersebut. Toleransi apaan ini? Itu namanya sikap egoisme. Egoisme itu adalah mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap bagaimana perasaan orang lain. Jadi sikap itulah yang harus kita jauhi. Itulah inti dari ilmu itu. Dibaca, dimengerti, dipahami, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Terkadang-kadang percuma kita membaca kalau tidak kita amalkan. Contoh selanjutnya dari toleransi itu adalah jangan sekali-kali kita mengejek dan menghina orang-orang yang tidak sependapat dan sepaham dengan kita. Mentang-mentang dia sukunya A, lalu kita lebih baik dari suku A. Tidak. Mentang-mentang ya. Jadi mengolok-olok suatu pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, itulah tidak dianjurkan. Seperti apapun dan bagaimanapun pendapat orang tersebut, kita harus menghargainya. Contoh, jangankan kita di luar Islam, dalam Islam pun kita punya perbedaan. Itu disebut dengan namanya khilafiyah. Apa contoh khilafiyah? Satu masjid ada sholat subuhnya pakai qunut. Di masjid yang lain ada yang sholat subuhnya nggak pakai kunut. Lalu yang pakai kunut ngomong, katanya orang sholat subuh nggak pakai kunut bid'ah, sesat. Kata orang yang nggak pakai kunut,
yang pakai kunut itu yang bid'ah. Jadi antara masjid A jemaahnya dengan masjid B tidak berkesapaan lagi. Kenapa? Karena adanya perbedaan di antara mereka, cuman masalah kunut. Itu banyak loh terjadi di tempat kita. Dalam Islam saja kita sudah bersifat seperti itu. Bagaimana kita bisa menerapkan sifat empati kepada sosial? Nanti kalian akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda agama dan berbeda keyakinan dengan kalian. Apakah teman kalian yang baik berbeda agama dan keyakinan dengan kalian tidak kalian sapa? Jangan. Tetap disapa. Apapun pendapatnya, bagaimanapun keyakinannya, mereka tetap sahabat kita. Tapi kita umat muslim dibatasi toleransi itu. Batas apa? Sebatas keyakinan. Keyakinan tidak boleh kita mengikuti selain dari keyakinan kita sendiri, itu Islam. Dalilnya lakum dinukum waliyadin. Masalah agama boleh berbeda, masalah kepercayaan boleh berbeda, berteman kita dalam kebiasaan, tapi jangan ikut masalah ibadah. Awak toleransi ibadah yang tidak dibolehkan. Contoh, hari Jumat kita berteman, kita berteman dengan orang non-muslim. Hari Jumat kita ajak teman kita itu ke masjid mendengarkan ceramah, khutbah, salat Jumat. Senang hatinya, nyaman perasaannya. Boleh. Yang tidak boleh, mentang-mentang kita berteman, pada hari Minggu kita pun diajak ke gerejanya untuk beribadah. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh kita ikut. Kenapa? Apabila kita sudah mulai masuk ke dalam gereja, ikut ibadah mereka, disitulah kita menyalahi aturan dan undang-undang Islam. Itu baru tidak boleh, dibatasi. Paham sampai di sini? Oke. Jadi toleransi itu secara singkatnya atau secara umumnya bisa kita maknai dengan toleransi adalah menghargai atau sikap seseorang dalam menghargai perbedaan yang ada, baik dari sisi kehidupan beragama maupun dari sisi kehidupan sosialnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan toleransi yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.